Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jenis dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contoh, memukul, menandang, menjambak, dan lain-lain. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh, menghina, merendahkan harga diri, tindakan pengendalian, manipulasi, dan lain-lain. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Contoh, pemaksaan hubungan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, dan lain-lain. Penelantaran dalam rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Contoh, tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya. Apa saja hak korban kekerasan dalam rumah tangga? Hak korban KDRT diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. A. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. B. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. C. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. D. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E. Pelayanan bimbingan rohani. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Pasal 44 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 44 mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik di mana 1. Apabila melakukan kekerasan fisik diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. 2. Apabila korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. 3. Apabila berakibat pada meninggalnya korban, maka dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. 4. Apabila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Pasal 44 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 45 mengatur mengenai tindak pidana kekerasan psikis di mana 1. Apabila melakukan kekerasan psikis diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. 2. Apabila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Pasal 46 dan 47 mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Pasal 46. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf E dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 47. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 48 mengatur mengenai apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 49 mengatur mengenai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. DNB, menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Siapa yang berhak melaporkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang yang berhak untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah korban. Lalu, bagaimana jika korban enggan melaporkannya? Apakah bisa dilaporkan oleh orang lain? Untuk kasus KDRT, keluarga atau pihak yang lainnya tidak bisa melaporkan tindakan tersebut kecuali sudah mendapatkan kuasa dari korban. Walaupun begitu, keluarga atau pihak lain masih bisa mencegah agar kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak semakin berlanjut pada korban. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang KDRT. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui bahwa sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya dengan batas kemampuannya guna 1. Mencegah terjadinya tindak pidana. 2. Memberikan perlindungan pada korban. 3. Memberikan pertolongan darurat. 4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.